bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang akan menerima kerajaan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini. Kami sungguh berdoa dari lubuk hati kami yang paling dalam. Pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini untuk kami sama-sama belajar firman Tuhan. Roh Kudus kiranya hadir di dalam diri kami masing-masing, memberi pencerahan kepada setiap kami, terlebih hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, supaya apa yang kami dengar, benar-benar boleh tertanam di dalam hati kami. Bukan hanya itu, seperti Yakobus katakan, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Kami akan duduk diam, kami akan membuat diri kami seperti seorang murid yang membuka telinga kami untuk firman Tuhan. Tuhan tolong sepanjang jalannya firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, lebih 10 berarti sudah siang ya Bapak Ibu. Senang sekali bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim pengembalaan, Pak Yohanes, Pak Titi yang masih mempercayakan pelayanan yang mulia ini kepada saya. Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kalau Bapak Ibu dan Saudara datang, entah 2 bulan yang lalu mungkin ya, saya melayani di tempat ini, saya pernah sampaikan kapan-kapan ya Bapak Ibu kita akan bahas, kenapa sih kita harus percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita harus percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teks kita hari ini hanya 1 ayat saja, jadi tidak panjang-panjang. 1 ayat kita akan ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Saya suka sekali di sini menyampaikan tentang Yohanes gitu ya. Tentunya nama Yohanes juga bangga untuk diucapkan terus-menerus gitu ya. Yohanes pasal yang ke-14, sayang orangnya keluar ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Ayat ini seharusnya sudah hafal, menjadi hafalan kita. Karena ketika kita guru sekolah minggu, kita minta kepada murid-murid sekolah minggu untuk menghafalkan. Dan salah satu ayat yang dihafalkan adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kenapa kita minta mereka menghafalkan? Karena kita merasa bahwa ini merupakan salah satu ayat yang cukup penting, yang harus kita hafalkan. Bapak Ibu hafal ayatnya? Nah, mari kita hafalkan bersama-sama ya, ini gampang. Kata Yesus kepadanya, akulah dan kebenaran dan hidup. Terus kemudian tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa kita perlu memahami bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Saya bersyukur gitu ya, beberapa gereja itu suka sekali dengan pengajaran gitu. Beberapa gereja suka dengan berkat, beberapa gereja suka dengan pengajaran. Saya tidak menyalahkan gereja yang terus-menerus menggembor-gemborkan tentang berkat. Karena sebagai anak-anak Tuhan, bukankah kita memang harus diberkati gitu ya. Cuman kan konsepnya orang tentang berkat itu seringkali keliru. Harus punya harta yang melimpah gitu kan ya. Padahal kalau kita bernafas pun Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu bukan hanya berkat, itu mujizat, itu miracle gitu. Jadi bernafas pun itu miracle. Belum lagi kalau yang lain-lain, saudara, kalau kita menilik kehidupan kita hari demi hari, tahun demi tahun gitu. Kita ini sebenarnya selalu terkesima dengan apa yang Tuhan lakukan. Cuman orang itu seringkali tidak melihat ke belakang, orang itu seringkali melihatnya ke depan. Tidak salah sih. Cuman kemudian orang itu seringkali berpikir, aku kok belum mencapai itu ya, aku kok belum mencapai itu. Dan orang lupa bahwa ada begitu banyak capaian yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Orang lupa dengan hal itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, beberapa gereja suka dengan pengajaran gitu ya, suka dengan pengajaran dan saya yakin gereja kita ini termasuk salah satunya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak kita untuk mempelajari salah satu tema yang cukup penting di dalam kekristenan. Kenapa?
kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau misalkan ada orang yang bertanya kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebagai orang percaya, Nasrani, Kristen gitu ya, percayakah kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Kita pasti dengan segenap hati dan kekuatan seperti tadi gitu ya. Saya sering kali di depan, saya senang di sini ada yang selalu berteriak, amin, haleluya gitu ya. Dan itu mengobarkan iman kita gitu ya, semangat kita. Orang-orang yang lemah ketika memuji Tuhan, ketika mendengar sorakan gitu kembali, oh iya benar, amin, pujian ini amin, pujian ini haleluya gitu ya. Jadi bukan main-main, bukan sekedar orang kalau kita ngomong kamu ini ya nyeloteh sembarangan, enggak. Tetapi itu merupakan sebuah pengakuan iman kita. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau misalkan ada yang bertanya kepada kita, saya yakin bahwa jawaban kita, amin Tuhan, 100% kita percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pertanyaan yang pertama ini sangat mudah untuk kita jawab. Tetapi saya akan lanjut ke question number 2 gitu ya. Pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan yang kedua, mengapa kita percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Nah, pertanyaan yang kedua ini kita pasti mikir gitu ya. Kalau yang pertama tanpa berpikir gitu, kita punya iman yang besar, ilmu teologi pokoknya kita gunakan, pokoknya kita percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang kedua kita kan pasti diminta untuk memikirkan, bukan hanya yel-yel, bukan hanya sekedar berteriak. Kita diminta untuk berpikir, iya, kenapa aku harus percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Di beberapa gereja ini tidak pernah disampaikan, padahal ini merupakan poin yang sangat penting. Bapak, Ibu, dan Saudara, kekristenan itu bukan soal apa yang kita percayai, tetapi ada yang jauh lebih penting. Yang kedua adalah kenapa kita percaya. Loh ini penting loh Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saudara, sederhananya gini aja lah. Kalau anak kita masih kecil, kita omongin, ini tidak boleh gitu ya. Tidak boleh kamu lakukan. Anak kita nurut. Tapi tambah gede, masa anak kita cuma nurut terus? Enggak toh. Anak kita selalu bertanya, kenapa mah nggak boleh? Alasannya apa? Apalagi kalau orang tuanya kemudian melakukan hal yang sama, anak-anak pasti protes. Kenapa mama boleh melakukan? Kenapa papa boleh melakukan? Kenapa aku tidak? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kekristenan itu bukan soal percaya. Kekristenan itu juga menyangkut soal kenapa kita percaya. Karena kalau Bapak, Ibu, dan Saudara belajar dengan baik, kekristenan itu bukan soal bersekutu saja, bukan soal berdoa saja, kekristenan itu bukan soal melayani saja, tetapi Tuhan Yesus juga memerintahkan. Yang ketiga yang cukup penting dan signifikan adalah setiap orang memiliki tugas untuk menjadi saksi Kristus, yang kita kenal dengan marturia. Maka kita kenal istilah-istilah martir gitu ya, orang-orang yang mati demi Kristus, martir Kristus, mereka yang mengorbankan diri mereka untuk Kristus, demi Kristus yang mereka percaya dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tidak diminta sampai ke sana, tetapi sekarang ini kita diminta untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Di sekolah teologi ada sebuah mata kuliah gitu ya, yang dinamakan dengan apologetika. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian juga sering kali mendengar apologetika. Nah sekolah kami, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mendengar, fokusnya salah satunya apologetika. Kenapa kita merasa penting? Kalau sekolah-sekolah lain merasa, oh yang penting ini pokoknya eksegesa, yang penting ini bahasa asli gitu dan lain sebagainya. Tetapi bagi kami, karena kami berpikir tujuan kami adalah marketplace. Kami tidak berpikir bahwa semua orang harus menjadi pendeta gitu. Tetapi kami berpikirnya adalah setiap orang punya tugas dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan iman mereka masing-masing. Nah kalau Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan dua hal ini, maka kita bisa lihat kenapa saya bertanya dua hal. Satu, percaya enggak kita? Yang kedua, kenapa saya bertanya, mengapa kita percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
Kekristenan itu bukan soal yang kita percaya, tetapi kita juga harus mempertanggungjawabkan kepada orang lain. Kalau misalkan orang lain tanya kepada kita, loh kenapa kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jawaban kita apa? Yang tanya juga bukan orang bodoh, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Ini statementnya, banyak orang sering dibingungkan mengapa umat Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal saat mereka mencoba mempelajari Alkitab, mereka tidak pernah menemukan Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Beberapa orang, dan itu adalah orang-orang pintar, mereka berkata ini, orang Kristen itu loh, kenapa percaya kepada Yesus? Padahal di dalam Alkitab, ini ada kata Alkitab di sana loh. Mereka tidak gunakan sumber lain, mereka gunakan Alkitab dan mereka berkata gini. Mereka loh ketika meneliti Alkitab tidak pernah menemukan Yesus mengklaim, Yesus itu ngomong dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Menurut mereka ya, bukan versi kita ya, bukan versi kita. Tetapi sekali lagi dua hal pembuka tadi, kiranya membuka mata hati, mata pikiran kita. Sehingga kita mulai berpikir, sehingga kita mulai meyakini bahwa iya, aku perlu belajar lebih lagi. Bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya kita ini harus menjadi orang percaya. Orang percaya sama orang Kristen beda enggak? Beda lah, Kristen itu KTP menurut saya. Orang yang percaya itu disebut Kristen, tetapi tidak semua orang Kristen itu orang percaya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di dalam Kisah pasal 11 ayat yang ke-26, itu kan Paulus mengatakan gini, ketika itulah pertama kali orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut sebagai orang Kristen. Orang percaya disebut sebagai orang Kristen, bukan orang Kristen disebut sebagai orang percaya. Maka menurut saya, tidak semua orang percaya adalah Kristen. Orang yang percaya apa? Orang yang percaya adalah orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Orang yang percaya itu apa? Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Orang yang percaya itu adalah orang yang terus-menerus mengabdikan dirinya untuk mengenal Yesus. Tapi apakah itu dilakukan oleh semua orang Kristen? Enggak. Ada banyak orang Kristen musiman, datangnya Paskah dan Natal. Kalau dua itu masih cukup bagus. Ada yang cuma musimnya Natal aja, atau dua-duanya enggak. Ada orang Kristen yang cuma datang cari nasinya, kira-kira nasi yang paling enak itu mana gitu, nasi di mana. Dan orang-orang semacam itu selalu tahu, heran saya. Selalu tahu gereja-gereja tertentu yang makanannya enak, hadiahnya banyak, kok bisa tahu gitu loh. Seperti mereka punya kelompok-kelompok tertentu gitu, kelompok senasib dan sepenanggungan gitu. Datang sama-sama gitu ya, pas Natal. Kalau Paskah kan tidak seberapa rame, kalau Natal itu benar-benar kita agung-agungkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tidak menghakimi mereka ya gitu ya. Mereka punya keperluannya masing-masing. Kadang-kadang bertuhankan perut itu kita juga tidak bisa mengatakan bahwa tidak bisa gitu ya. Kalau sudah soal perut itu kan orang wah macam-macam yang dilakukan. Tapi ini pernyataan orang-orang di luar kekristenan. Dan saya kasih contoh, saya berani kasih contoh karena ini memang sudah sangat terkenal gitu ya. Kalau Bapak Ibu kenal tokoh yang namanya Zakir Naik gitu ya, ini sering kali menyerang kekristenan. Dan dia juga mengatakan gini, Jesus Christ never claim that he is God. Jadi sesuai ya yang saya sampaikan tadi, banyak orang dan salah satunya adalah Zakir Naik. Dia mengatakan, loh Yesus Kristus loh tidak pernah mengklaim dirinya itu sebagai Tuhan. Lalu kenapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini pertanyaan yang sangat penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang harus orang percaya tahu sebenarnya. Ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang ditinjau dari segi usia sudah tua, tetapi sebenarnya masih kanak-kanak di dalam kekristenan. Dan itu dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Paulus mengatakan gini, ada orang-orang ya yang dari sudut pandang usianya sudah tua, tetapi sebenarnya mereka masih kanak-kanak. Mereka masih memerlukan makanan yang lunak, tidak suka dengan makanan keras. Terus kemudian Paulus juga mengatakan, yang mereka suka adalah susu, bukan makanan keras. Lihat nanti Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam Ibrani pasal 5. 1 Petrus juga menjelaskan hal yang sama. Kanak-kanak lebih suka susu, mendambakan susu
daripada makanan-makanan yang lain. Dan ketika mereka terkena masalah sedikit, termasuk masalah pengajaran, mereka akan mudah sekali goyang. Dan mereka akan berpindah dengan cepat. Oh iya ya, bener ya, ya wis aku ikut gitu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jesus Christ never claim that He is God. Ada salah satu tokoh di Indonesia, tokoh yang sangat terkenal gitu, yang mengatakan hal yang sama dari keyakinan lain. Dia juga menjelaskan begini, kalau ya ada orang Kristen, ada orang percaya yang bisa menunjukkan Yesus sebagai Tuhan di dalam Alkitab, saya kasih uang 10 juta, terus kemudian 1 buah mobil BMW. Dia mengatakan demikian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah dunia yang demikian, di tengah-tengah keyakinan yang kita percaya, yang kedua, setiap orang percaya itu diminta untuk mempertanggungjawabkan iman percayanya. Ini bukan tugas pendeta, kita tidak bisa ngomong, Pak Pendeta tolong ini ada orang yang ngeyelan ini. Tidak bisa. Belum tentu pendeta ada. Maka setiap kita sebenarnya punya tugas itu. Bukankah ketika Allah berkata, engkau harus mengenal aku, yang dimaksud engkau itu bukan pendeta. Ketika Yesus ngomong di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai yang diutus. Kata mengenal di sana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu menjadi tugas setiap kita. Koinonia, diakonia, marturia bukan cuma tugas pendeta. Setiap kita punya tugas yang sama. Punya tugas yang sama. Maka tuntutannya adalah, kenal enggak kita dengan Tuhan? Kita ini mengenal enggak Tuhan? Bukan hanya secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita bisa kenal dengan seseorang kalau kita enggak belajar untuk tahu orang lain? Enggak mungkin lah. Kalau kita mau kenal seseorang, kita periksa bukan latar belakangnya, tinggal di mana, anaknya berapa, hidupnya seperti apa, punya kartu keluarga enggak, punya KTP atau enggak, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa kenal Yesus kalau kita enggak mau tahu tentang Yesus? Itu loh yang menjadi pertanyaan utama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan saya tunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa sih sebenarnya kita perlu memahami dan bukan hanya percaya? Kenapa kita perlu memahami, bukan hanya believe, bukan hanya percaya? Jadi saya nggak cuma ngomong ya, percaya dan memahami itu memang poin yang sangat penting. Dan saya akan memberikan penjelasan saya berdasarkan sebuah survei. Bapak, Ibu, ada sebuah survei yang dilaksanakan pada tahun 2022. Bapak, Ibu bisa lihat di browsing di viva.co.id. 10 alasan kenapa orang tidak percaya Tuhan. Dilakukan oleh seorang pendeta terkenal, Vince Antonucci, pendeta dan pengajar di gereja Fairview di Las Vegas, Nevada. Buat apa survei, Pak? Tapi saya kepingin menegaskan. Dan saya kepingin membuka mata kita sekalian, betapa pentingnya bukan hanya percaya, tetapi mengenal, memahami apa yang kita percaya. Di poin yang pertama, kalau Bapak, Ibu, dan saudara perhatikan, lihat ya. Kenapa orang tidak percaya kepada Tuhan? Yang pertama, ternyata tumbuh dalam keluarga yang tidak percaya Tuhan. Jadi tumbuh di dalam keluarga yang tidak percaya Tuhan, itu menjadi salah satu penyebab kenapa orang itu pada akhirnya tidak percaya Tuhan. Ini masuk akal, ini logis ya. Keluarganya tidak percaya kepada Tuhan kok. Ya pada akhirnya kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, ya wes sangat masuk akal. Dan jumlahnya adalah 32%. Tapi yang menarik, saya mau menekankan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di poin yang kedua. Saya tidak akan menjelaskan poin yang ketiga dan selanjutnya, Bapak, Ibu bisa baca sendiri. Tetapi poin yang kedua dikatakan begini, berhenti percaya pada ajaran agama. Kalau berhenti percaya pada ajaran agama, berarti dia ada di dalam keluarga, dia ada di dalam lingkungan
yang percaya kepada Yesus apa enggak? Punya agama kan apa enggak? Punya sebuah keyakinan apa enggak? Punya. Karena kata-katanya jelas, dia berhenti. Bukannya dari awal, kalau di awal kan dikatakan dia tumbuh di dalam keluarga yang memang enggak kenal dengan agama, enggak kenal dengan Yesus. Tetapi yang kedua, penjelasannya berarti dia sudah tumbuh di dalam keluarga yang mengenal Yesus, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk stop, memutuskan untuk berhenti. Berhenti apa? Berhenti percaya pada ajaran agama. Dan kalau kita perhatikan ini Las Vegas, ini Nevada, terus kemudian Bapak Ibu perhatikan berarti ini Amerika, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, benar. Mayoritas penduduknya itu beragama Kristen. Dan menariknya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ironinya kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan, lebih dari berapa Bapak Ibu? Lebih dari berapa persen? 60%, bukan lagi 50-50 ya ini. Tetapi lebih dari 60%, berarti saya bisa membayangkan bisa jadi ini 65, bisa jadi 70, bisa jadi 80. Karena dikatakan more than, lebih dari 60%. Bukan dikatakan 60%, enggak. Di atas 60%. Terus dikatakan begini, ateis itu dibesarkan di rumah, pergi ke gereja, tetapi pada titik tertentu kehilangan iman mereka. Orang-orang yang ateis itu ya, dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Terus kemudian apa dikatakan? Loh, pergi ke gereja loh ternyata. Dari surveinya itu ditemukan bahwa mereka bukan orang yang tidak suka pergi ke gereja. Mereka orang-orang yang pergi ke gereja. Terus kemudian dikatakan, pada titik tertentu, jadi ada sebuah momen tertentu, mereka pada akhirnya kehilangan iman mereka. They lost their faith. Kehilangan iman mereka. Disurvei lagi. Mengapa? Dan ditemukan dugaan bahwa mereka tidak pernah diberitahu mengapa kita percaya, tetapi hanya disuruh percaya. Mereka tidak dituntun untuk menjadikan iman mereka sebagai milik mereka pribadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya, bisa jadi orang tuanya imannya kuat, tetapi anak-anaknya pada akhirnya beragama lain. Dan kita sudah banyak menjumpai hal itu gitu. Orang tuanya kekeh kekristenan, tapi pada akhirnya anak-anaknya memutuskan, enggak, aku dapat hidayah lain kok. Kenapa? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mereka tumbuh di dalam keluarga kekristenan. Tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena ternyata mereka tidak pernah diajar mengapa engkau percaya kepada kekristenan. Dan secara spesifik, mereka tidak pernah diajarkan. Mengapa engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa engkau menjadi Kristen? Mengapa engkau harus menyembah Allah? Mengapa engkau harus memuji Allah? Mengapa engkau harus datang ke gereja? Mengapa engkau harus melayani Tuhan? Karena itu di kaum muda Muria, saya terapkan setahun mengapa gitu ya, setahun mengapa. Jadi setiap Sabtu pertama, ini ada anak saya, setiap Sabtu pertama saya selalu renungan, mengapa. Karena bagi saya meletakkan pondasi sejak mereka remaja itu jauh lebih penting daripada memberikan harta duniawi kepada mereka. Saya ajar mengapa engkau percaya kepada Yesus, saya ajar mengapa engkau berdoa. Bapak Ibu, ini hal-hal yang sederhana tetapi orang melakukan tanpa didasari pemahaman yang benar. Saya kalau ngomong tentang hal ini begitu bersemangat, karena saya lihat gereja tidak pernah memperhatikan hal ini, kurang memperhatikan hal ini. Gereja ngomong engkau diberkati, engkau diberkati, engkau diberkati, dan mereka melupakan meletakkan pondasi yang benar. Orang jadi berpikirnya gini sejak remaja, ikut Kristus diberkati, ikut Kristus diberkati. Mereka lupa ada aniaya, ada penderitaan, wah macam-macam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya merinding terus kalau mengatakan hal-hal demikian. Makanya saya begitu suka dengan pengajaran. Serius Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan sekolah kami memang menekankan hal ini. Engkau harus tahu dulu, baru engkau percaya. Bukan hanya sekedar percaya.
Ada alasan-alasan yang bisa engkau pertanggungjawabkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena dari survei yang dilakukan ini ngeri loh, 60% mereka pada akhirnya menjadi ateis. Dan kalau Bapak Ibu nanti browsing-browsing ya, saya tidak mau mengatakan gitu. Ada salah satu tokoh dari Indonesia yang menjadi pemimpin ateis di Indonesia. Jumlahnya di Indonesia itu sangat-sangat signifikan. Kalau kita ngomong orang-orang Kristen itu peningkatannya paling 0, berapa persen, 0, berapa persen setahun. Mereka loh bisa 10% lebih. Walaupun kita belum tentu ngomong kalau, belum tentulah Pak, itu kan mereka media sosial, mereka kan cuma mengikuti. Tapi saudara mengikuti sesuatu itu kan didasari oleh keyakinan tertentu sih. Entah itu suka, entah itu saudara, paling tidak saudara tahulah apa yang saudara follow itu loh. Dan itu peningkatannya signifikan. Dari mulai jumlah cuma 20, terus kemudian meningkat 400, 700, sampai 1.700, dan sekarang jumlahnya mungkin sekitar 3.000-an. Orang Indonesia yang declare mereka ateis, walaupun masih malu-malu. Karena di negara kita memang tidak diizinkan. Tapi pemimpinnya tinggal di Jerman dan dia mengatakan, aku ateis. Backgroundnya keluarga apa? Backgroundnya keluarga Kristen Bapak Ibu. Kristen Bapak Ibu ya. Orang percaya. Ini mengerikan. Dan ketika saya memperhatikan hal ini, 60% lebih orang itu pada akhirnya memutuskan untuk berpindah agama. Dan alasannya kalau kita perhatikan apa yang kita bahas hari ini. Kita ini loh tidak pernah menanamkan. Mengapa engkau percaya? Mengapa engkau percaya? Mengapa engkau percaya? Mengapa engkau melakukan hal ini? Saya ngomong di Youth Muria, sesuatu yang kita lakukan terus-menerus itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Berdoa kepada Tuhan itu untuk apa? Kita seringkali cuma minta berkat. Padahal sebenarnya ketika Yesus mengajarkan tentang doa, hal pertama yang dilakukan adalah glorified. Memuliakan Tuhan. Dan kalau kita hitung-hitung porsinya itu loh Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita itu loh bangun pagi langsung, Tuhan aku bersyukur kepada Engkau karena boleh bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Mana kita memuliakan Tuhan? Padahal Tuhan begitu disenangkan ketika dia memuliakan dia. Salah tahu saudara sekalian. Yang kedua, kalau saudara perhatikan susunannya itu, yang kedua mintanya di bagian yang kedua. Yang pertama itu glorified. Glorified-nya dan minta. Itu porsinya kan harusnya seimbang. Tapi kita tidak seimbang. Dari awal sampai akhir. Kita ini cuma minta. Saudara bisa bayangkan gitu ya. Untung Tuhan itu bukan kita. Tapi bayangkan kalau Tuhan kita. Kita tidak pernah kenal dengan orang gitu ya. Jarang orang itu berkomunikasi dengan kita. Terus seringkali kalau menghubungi kita. Cuma minta apa? Minta tolong. Utang boh. Terus reaksi kita bagaimana? Sekali mungkin kita masih pinjemi, 2 kali mungkin kita masih pinjemi, 3 kali seperti pujian katakan tidak termaafkan gitu kan ya Bapak Ibu Saudara sekalian kan ya. Ini orang kurang ajar ini gitu. Masa setiap telepon cuma minta-minta tok. Tanya kabar dulu kek. Bagaimana keadaan kita kek? Enggak, langsung to the point gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana kita bisa berkata kepada anak kita, ini loh nak, alasannya kenapa kita percaya. Kalau kita sendiri tidak paham mengapa kita meyakini sesuatu. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini saya akan cepat untuk menjelaskan. Bukti Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya akan membahas khusus versinya Yohanes ya. Khusus versinya Yohanes. Tentu saja ada begitu banyak alasan lain, tetapi kita akan sama-sama mempelajari dari Injil Yohanes. Ada begitu banyak bukti di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan semua. Saya akan cepat saja di bagian ini, dan kita akan fokus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kalau Zakir Naik mengatakan demikian, kalau tokoh di Indonesia mengatakan demikian, tidak ada Yesus ngomong bahwa dirinya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka versi kita meyakini misalkan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Ada kesamaan antara Yesus dengan Allah. Yesus bahkan gini, orang-orang Yahudi sesudah melihat Yesus melakukan penyembuhan di kolam Bethesda,
di pasal yang kelima, dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Mereka berkata, sejak saat itu mereka berusaha mencari kesalahan Yesus dan mereka berusaha membunuh Yesus. Karena apa? Terus mereka mengatakan, bukan karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Enggak, justru itu bukan dosa utama Yesus. Tetapi mereka mengatakan, karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Dan dengan sederhana dia mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Itu adalah dosa yang utama. Yang kedua, kesatuan. Ini menjadi bukti aku dan Bapa adalah satu, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Ini kalau dibahas bisa panjang lebar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kristologi itu kalau di sekolah Alkitab dibahas selama 1 semester gitu ya. 1 semester itu 6 bulan, sekitar 16-18 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu bisa baca ya nanti ayat-ayatnya. Terus kemudian ada yang secara eksplisit muncul, Yesus adalah Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Ketika Yesus seusai membasuh kaki murid-muridnya, lalu kemudian Yesus ngomong, kamu berkata bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Terus kemudian Yesus ngomong, benar katamu itu, aku memang guru dan Tuhan. Loh Bapak Ibu kurang jelas apa sih? Kalau Sakir naik membaca ini loh, Yesus benar-benar ngomong dia guru. Yang kedua dia mengatakan Tuhan. Tapi jawaban mereka tetap ada aja. Mereka mengatakan itu kan Tuhan, bukan Allah gitu ya. Karena konsepnya mereka Allah dan Tuhan itu berbeda. Bapak Ibu semua punya keyakinan masing-masing. Tetapi saya mau katakan paling tidak kita punya jawaban yang berasal dari Alkitab. Itu loh maksud saya. Saya tidak minta orang lain percaya kepada kita. Soal percaya tidak percaya itu kan kalau bukan karena Roh Kudus, itu orang loh tidak mungkin percaya kepada Kristus. Dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Jadi diberitahu apapun tentang Injil, dia akan mengeraskan hati. Enggak. Kalau tidak disentuh oleh Roh Kudus, maka tugas kita cuma kita ngomong, ini loh versi kita. Mau percaya enggak? Kalau mau percaya ya silakan. Kalau enggak, ini yang menjadi imanku. Saya hanya tidak mau Bapak Ibu mengatakan pokoknya aku percaya ya. Enggak. Tapi ada alasan-alasan tertentu yang bisa kita sampaikan. Lalu yang keempat tentang eksistensi. Yesus ngomong aku ini ada sebelum Abraham. Dan ini membuat kemarahan orang-orang Yahudi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-58. Masa sih kamu ini lahir sebelum Abraham? Abraham itu bapak kami loh. Dan dia lahir ribuan tahun yang lalu, kok kamu mengatakan ada sebelum Abraham? Bagi orang-orang yang tidak pernah disentuh oleh Roh Kudus, mereka tidak akan memahami apa yang Yesus katakan. Nanti lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22. Itu Yesus benar-benar mengatakan bahwa orang-orang itu loh yang tidak pernah diterangi hatinya dan pikirannya oleh Roh Kudus, tidak akan bisa memahami apa yang Yesus katakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, termasuk orang-orang yang bisa memahami. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah menjamah hidup kita. Tapi tugas kita yang selanjutnya adalah kita harus berbagi apa yang kita tahu tentang Kristus. Dan yang kelima, anak Allah, bagi orang Ibrani atau Yahudi penggunaan istilah anak Allah itu berarti menyatakan orang ini adalah Allah. Jadi ketika ditanya terus, kamu anak Allah enggak? Kamu anak Allah enggak? Yesus kan seringkali ngomongnya gini, kamu loh ya yang mengatakan gitu. Kamu loh yang mengatakan, Yesus Kristus enggak pernah ngomong gitu. Enggak pernah ngomong bahwa dia adalah anak Allah. Hanya satu dia ngomong di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Tapi ketika Bapak Ibu dalam kaidah bahasa Indonesia, ketika orang bertanya, terus kemudian saya ngomong sama Yohanes, kamu loh yang berkata gitu ya. Berarti kita ini sebenarnya menyetujui apa enggak sih? Menyetujui dong. Kalau enggak menyetujui kita pasti menolak. Enggak lah gitu. Aku bukan Tuhan, aku manusia biasa. Tapi karena engkau mengatakan, ya benar apa yang engkau katakan. Yesus sedang mengatakan demikian sebenarnya. Dan saudara perhatikan, hukum orang Yahudi itu adalah harus mati. Orang yang menyamakan dirinya dengan Allah, berkata dirinya adalah anak Allah, itu harus dihukum mati. Nanti lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-7. Kami ini punya sebuah hukum. Orang yang menyamakan dirinya dengan Allah, berkata bahwa dia ada anak Allah, dia harus mati dan hukumannya adalah dirajam batu.
Dan itu sebenarnya cukup eksplisit kalau kita mempelajari latar belakang pada waktu itu. Yesus sedang mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan lihat secara spesifik dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 itu merupakan kata Martin Luther, Bapak Gereja kita. Khotbah terbaik dan paling menghibur yang pernah disampaikan Tuhan Yesus di bumi. Harta dunia itu tidak pernah membelinya. Mulai pasal 14 sampai yang ke-17, Yesus khotbah terus-menerus. Dan menurut Martin Luther ini adalah khotbah terbaik, paling menghibur yang disampaikan Tuhan Yesus di dunia. Dan Martin Luther mengatakan harta dunia loh tidak dapat membelinya. Alasan yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu dimulai dengan sebuah kata. Kata Yesus kepadanya. Apa sih sebenarnya artinya? Bapak, Ibu, kalau yang lain-lain mungkin kita menemukan Yesus, muridnya ngomong Yesus lo ngomong gini, Yesus lo ngomong gitu ya. Kalau di dalam istilah teologi ada yang dinamakan dengan ipsissima vox, ipsissima verba gitu. Kata-kata yang benar-benar diucapkan oleh Yesus dan kata-kata yang berasal dari Yesus tetapi disampaikan oleh orang lain. Tetapi ketika Yesus sedang ngomong tentang ketuhanannya, Yesus tidak menggunakan kata orang lain. Injil Yohanes dengan tepat menuliskan kata Yesus kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini diawali dengan sebuah kondisi murid-murid yang gelisah di ayat yang pertama. Mereka merasa takut. Kenapa? Karena Yesus ngomong, sebentar lagi ya, aku akan menderita, terus kemudian aku akan disalibkan, terus kemudian akan mati. Maka di pasal 14 ayat yang pertama Yesus ngomong, jangan gelisah hatimu. Kata gelisah di sana itu menggunakan kata taraso. Taraso itu artinya gigi pun itu gemelitik gitu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Gemetar seluruh tubuh, giginya gemelitik. Ini ketakutan yang besar. Dan ketika memperhatikan murid-murid demikian, salah satu yang Yesus sampaikan adalah, aku sedang ngomong ya, kata Yesus kepadanya. Jadi ini bukan perkataan orang lain. Ketika Yesus declare bahwa dirinya adalah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat, dia sedang berkata bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setelah dia berkata kata Yesus kepadanya, alasan yang kedua adalah Yesus ngomong, akulah. Di dalam bahasa Indonesia memang tidak ada artinya apa-apa. Kita cuma bisa, apa ya bedanya dengan orang lain yang berkata akulah. Tetapi ketika saya meneliti dengan baik, saya menemukan, Bapak, Ibu, di dalam bahasa Yunani gitu ya, ada banyak orang yang ngomong gini, khotbah kok pakai bahasa Yunani, buat apa gitu. Tetapi bagi kita yang sekolah Alkitab, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ini loh ketika kita belajar Alkitab, belajar bahasa asli, kita jadi lebih mendalami, bisa lebih tahu, oh ternyata gitu ya sebenarnya gitu ya. Bukan hanya sekedar kata itu, tetapi ketika lihat bahasa aslinya, kata ini mengandung arti yang luar biasa. Dan di dalam bahasa Yunani kata ini menggunakan kata ego, eimi. Ego itu muncul kata egois dan lain sebagainya ya, yang menyangkut diri kita memang. Tapi kata ego, eimi itu sebenarnya berarti apa? Ego, eimi itu berarti gini. Yang pertama adalah aku adalah aku. Yang kedua, ego, eimi itu berarti gini. Aku tetap aku. Aku tetap dia. Yang keempat, aku dan hanya aku. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yesus tidak hanya ngomong akulah. Tetapi ketika dia berkata ego eimi, Yesus sedang berkata aku dan hanya aku. Nanti kita akan melihat kedalaman kata ini ketika kita memperhatikan kata-kata yang selanjutnya. Ketika Yesus berkata akulah dan itu menggunakan kata ego eimi. Yesus sedang berkata, aku dan hanya aku. Kata ini muncul 7 kali di dalam Injil Yohanes. Akulah pintu, akulah terang dunia, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yang paling penting ini Bapak Ibu. Ego eimi itu menunjukkan kudusnya nama Allah. Dan saya membaca di sebuah komentari, ada tradisi mandi
dan mengganti pakaian setiap menulis nama Yahweh. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Saking orang menghargai kudusnya nama Yahweh, kata akulah itu. Ketika mau menuliskan kitab suci itu loh, orang mandi dan orang mengganti pakaian. Bandingkan dengan orang-orang sekarang yang justru ingin mengganti nama Allah dengan Yahweh. Orang sekarang justru kepingin mengganti nama Allah dengan Yahweh. Katanya mau ini loh bahasa aslinya gitu ya. Memahami dengan keliru, padahal orang Yahudi pun itu loh. Ketika melihat nama Yahweh, mereka itu tidak berani nyebut Yahweh, saking kudusnya. Mereka itu menyebut dengan Adonai, Adonai, Adonai. Kita dengan sombongnya, Yahweh, Yahweh harus kembali kepada Yahweh. Tidak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ego emi, dan sejak abad yang kedua, kata ego emi itu diputuskan gini. Tidak ada satu orang pun yang boleh memakai kata ego emi. Kalau dia memakai kata ego emi, maka dia terkutuk di hadapan Allah. Dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Bapak Ibu, Yesus sedang berkata bahwa dia dan hanya dia, apa? Selanjutnya ada predikat-predikat yang diberikan. Yesus mengatakan dia adalah jalan. Kita sudah membaca ada dua kata penting, dua kalimat penting. Yang pertama adalah jalan dan yang kedua adalah tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tidak bahas isunya. Tapi yang paling penting adalah ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ayat 2-4 itu menjelaskan alasan Yesus itu layak disebut dan diyakini sebagai satu-satunya jalan dan kepastian surga bagi orang percaya. Bapak Ibu, kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Alasan yang kedua adalah karena dia jalan. Loh, jalan apa sebenarnya? Nah, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ketika Yesus ngomong, I am the way, akulah jalannya. Yesus sebenarnya sedang ngomong, dia dan hanya dia, aku dan hanya aku. Makanya ada kata-kata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh, kurang eksplisit apa sih Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Yesus sudah ngomong, aku loh anak Allah, dan aku ini merupakan jalan. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada tidak agama lain yang mengatakan hal yang sama? Tidak ada. Semua agama mengatakan bahwa doakan kami ya, doakan kami supaya kami mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Hanya satu kalau saudara perhatikan, Bapak Ibu dan saudara perhatikan. Yesus yang declare, menyatakan bahwa dia adalah jalan, satu-satunya jalan. Kamu ya tidak akan sampai ke surga kalau engkau tidak melalui aku. Dan itu ditegaskan di ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Yesus berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ada banyak tempat tinggal. Terus kemudian Yesus ngomong, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus ngomong, aku ini tidak bohong. Kalau tidak ada tempat, aku ngomong tidak ada tempat. Tapi ternyata ada tempat. Terus kemudian dikatakan sebab apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Aku pergi ke situ. Ini sederhana buat kita, tetapi bagi saya pribadi, Bapak Ibu, kalau kita tanya jalan kepada orang yang kita tanya itu ketika dia tahu jalannya, itu pasti akan menunjukkan jalannya dengan akurat. Kalau sama-sama tidak tahu, ya wis, sama-sama buta kan ya, buta menuntun orang buta. Tapi kalau dia tahu, dia akan menunjukkan arahnya dengan tepat. Ke kanan, ke kiri, lurus, ke kanan, ke kiri, lurus, ke kanan gitu ya. Setidaknya itu gambarannya. Nah, bagi saya pribadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan I am the way, Yesus sudah ngomong gini, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke surga? Hanya orang yang pernah pergi ke surga bisa membawa orang lain pergi ke. Nah, itu loh Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi makna ini bukan sederhana, makna ini penting buat kita sekalian. Terus kemudian Yesus berkata, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Yesus ngomong apa? Aku akan datang kembali. Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Bapak Ibu bisa membayangkan enggak sih? Dia naik, dia turun lagi, terus kemudian dia membawa. Dan kata membawa itu kalau saya pelajari dengan baik, bukan hanya seperti footprint yang digambarkan selama ini. Tetapi ada gambaran lain. Gambaran lainnya adalah, kok jejak kakinya jadi cuma satu ya? Satu jejak kaki. Terus kemudian lukisan itu menjelaskan apa? Iya, karena kita ini digendong Tuhan. Bukan berarti kita tidak ada lagi, tetapi kita digendong Tuhan. Tetapi gambaran yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jejak kakinya bukan satu di depan, satu di belakang. Tetapi jejak kakinya satu di kiri, satu di kanan. Dan Yesus sedang merangkul kita. Itulah terjemahan dari kata membawa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lu hebat toh Bapak Ibu. Dia naik, kemudian dia turun, dia bawa lagi kita ke sana. Hanya orang yang tahu tempat dengan pasti akan dapat membawa orang lain ke tempat yang sama. Makanya dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kurang yakin apa kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita percaya? Karena dia mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Kebenaran itu di dalam bahasa Yunani ada dua kata, satu aletheia dan dua dikaiosune. Dan Yesus sedang berkata, akulah, ego emi, aku dan hanya aku, kebenaran. Tetapi Yesus sedang tidak berkata, aku ini loh pembawa kebenaran, enggak. Yesus sedang ngomong, aku adalah sang kebenaran. Lain ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia sang kebenaran, dia sumber kebenaran. Kalau kebenaran biasa digunakan kata dikaiosune. Tapi karena dia menggunakan kata aletheia, maka artinya adalah dialah kebenaran. Dia tidak sedang membagikan kebenaran, dirinya adalah kebenaran. Loh, kurang apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Bukankah itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dan yang terakhir Bapak Ibu, hidup, memberikan hidup kepada kita. Kedatangannya memberikan hidup. Ada dua kata yang digunakan, bios dan zoe. Dan Yesus menggunakan kata zoe, yang berarti adalah hidup kekal. Yohanes sangat memahami apa itu bios. Ketika menyalakan komputer, biosnya tidak dinyalakan, nggak mungkin hidup. Ya. Tanpa bios tidak mungkin hidup ya, komputer. Bios itu menunjukkan kehidupan di dunia ini. Tetapi Yesus berkata, aku loh zoe, aku loh kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, masihkah kita kurang percaya? Masihkah ini tidak membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Jangan hanya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka saya menuliskan sikap kita yang pertama yang pasti adalah percaya, terus kemudian saya tambahkan, dengan didasari pemahaman yang benar. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus paham kenapa kita percaya. Ada alasan-alasan tertentu yang membuktikan kepercayaan kita kepada Kristus itu layak untuk kita pegang teguh. Bapak Ibu, kenapa orang-orang mau menjadi martir? Polikarpus lah, Paulus kenapa harus mau mati? Petrus disalibkan secara terbalik. Mereka tidak cuma lihat Yesus sebagai pribadi, tetapi mereka yakin bahwa Yesus itu akan membawa mereka kepada keselamatan. Ketika Yesus disalibkan bersama dengan dua orang di samping dan kanan dan kiri, kita melihat sesuatu yang indah. Kalau dia bukan anak Allah, masa dia akan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di neraka? Enggak, Yesus enggak ngomong gitu. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sang pemilik Firdaus loh dengan gampang berkata demikian. Bukankah itu menunjukkan bahwa dia Tuhan? Bukankah itu menunjukkan dia Juru Selamat? Maka tugas kita yang terakhir adalah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Bapak Ibu sudah berada di gereja yang tepat, gereja yang belajar. Tapi mari kita berkomitmen lebih sungguh. Mari kita berusaha
lebih mengenal Allah. Di dalam Alkitab mengenal yang dikaitkan dengan Allah itu selalu menggunakan kata ginosko, yang artinya bukan hanya sekedar tahu, saya tahu Yohanes gitu. Tapi sebenarnya gambarannya adalah gambaran seperti sepasang suami istri. Tahu wis keburukannya kayak apa, kelebihannya kayak apa, lek ngambek kayak apa, lek sedang senang kayak apa. Ginosko itu berarti lebih ke arah intim, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pertanyaannya yang saya lempar kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan saya ya Bapak Ibu ya. Sudahkah kita intim dengan Allah? Saya tidak minta Bapak Ibu mengenal, tidak, intim. Tahu segalanya, tahu apa yang menjadi kesenangannya, tahu apa yang menjadi tidak kesenangannya. Itu yang dimaksud dengan intim. Bukan hanya sekedar kenal biasa, bukan hanya sekedar tahu biasa. Tetapi mari kita mengenal Allah. Mari kita intim dengan Allah. Bapak Ibu, mari kita belajar sekali lagi. Belajar percaya dengan didasari pemahaman yang benar. Loh Pak, saya sudah kenal. Belum tentu. Lihat kalau Bapak Ibu lihat ayat 7 sampai dan ke-9. Yesus itu ngomong sama Filipus. Loh, Filipus, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Loh, kamu tidak kenal aku dah. Yesus ngomong gitu kan ya di ayat yang ke-9. Dan ketika saya membaca hal itu, pertanyaan itu juga langsung muncul di dalam diri saya. Bertahun-tahun saya mengikut Kristus, pertanyaan yang sama kepada Filipus langsung mengarah kepada saya. Saya kenal enggak dengan Kristus? Jangan-jangan setelah sekian lama saya belum kenal dengan Kristus. Mari miliki semangat yang baru Bapak Ibu. Berkomitmen kembali untuk terus-menerus. Bukan hanya mengenal Allah, tetapi kita mau intim dengan Allah. Amin firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu sudah dibentangkan, firman-Mu sudah disampaikan. Bapak, kami sungguh berdoa jemaat-Mu di tempat ini bukan hanya menjadi jemaat yang